Oke, selamat malam saudara-saudari. Sekarang kita lanjutkan materi pembelajaran kita hari ini. Di chapter 11 kita bicara tentang strategi monitoring. Ya. Nah, di sini ketika kita sudah merancang suatu strategi, kemudian kita implementasi, maka langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap strategi yang telah kita tetapkan. Nah, di sini ada 3 aktivitas dasar. Pertama, menentukan apakah underlying base of outcome strategi yang menjadi dasar strategi kita, kemudian bagaimana kita membandingkan antara result dan aktual, kemudian antara expected result, rencana kita, dan aktual resultnya bagaimana, kemudian yang ketiga melakukan tindak korektif bila terjadi perbedaan yang signifikan. Nah, dalam rangka kita melakukan strategi evaluation berdasarkan Rumel di halaman 362, ada 4 kriteria evaluasi strategi. Yang pertama, terkait konsonan. Ya, konsonan itu berbicara tentang kesesuaian dengan tren bisnis yang ada saat ini. Jangan-jangan strategi bisnis kita sudah tidak sesuai dengan tren yang berkembang saat ini dan di masa yang akan datang. Yang kedua adalah konsistensi. Apakah strategi tersebut telah konsisten dengan goal dan kebijakan yang telah kita buat kemarin dan kemudian kita implementasikan. Kemudian visibility ini terkait dengan kelayakan dalam rangka berbagi sumber daya, terutama sumber daya manusia, kemudian sumber daya fisik, dan sumber daya keuangan. Kemudian advantage artinya apakah strategi yang dikembangkan ini mampu untuk menjaga competitive advantage suatu organisasi. Nah, ini 4 kriteria berdasarkan Rumel. Ya. Nah, kenapa sekarang evaluasi strategi itu menjadi sulit? Karena kita lihat kompleksitas perubahan dari dunia bisnis itu cepat sekali. Apa yang kita rencanakan dulu 5 tahun, mungkin dalam 1 tahun, 2 tahun sudah sangat berubah sekali. Kemudian memprediksi masa depan karena perubahannya begitu cepat sehingga akurasinya juga menjadi semakin bermasalah. Kemudian berikutnya adalah meningkatnya variabel-variabel yang bisa masuk dan mempengaruhi terhadap kinerja organisasi. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah kecepatan, keusangan suatu rencana strategi. Bagaimana sekarang perkembangan teknologi, information technology, menjadi kreatif destruktif. Di satu sisi kreatif bisa menciptakan sesuatu yang baru, namun di sisi lain dia mendestruktif apa yang sudah ada hari ini. Ya. Nah, kemudian berikutnya sekarang adalah era globalisasi, sehingga dalam suatu bisnis tidak lagi dipengaruhi oleh faktor domestik saja. Apa yang terjadi di negara Amerika, apa yang terjadi di negara China, itu akan berdampak pada kondisi persaingan bisnis di domestik. Kemudian berikutnya decreasing time spend. Tadi kita lihat kalau dulu kita perubahannya mungkin lama sekali, yang namanya handphone, dulu 2-3 tahun baru muncul model baru, sekarang beberapa bulan sudah muncul model baru. Nah, itu tentu akan menimbulkan ketidakpastian. Ya. Nah, proses evaluasi strategi seharusnya yang pertama itu menginisiasi pertanyaan tentang ekspektasi dan asumsi dari para manajemen dan para karyawannya. Kemudian juga strategi evaluasi itu dapat mereview tujuan dan nilai-nilai yang ada dalam organisasi dan menstimulasi dalam rangka kita menciptakan alternatif-alternatif strategi ke depannya. Nah, kemudian dalam rangka kita proses evaluasi strategi itu diharapkan evaluasi itu suatu proses yang sifatnya kontinu, terus-menerus, bukan hanya periodik basis. Kemudian juga suatu strategi yang sukses itu merupakan kombinasi antara kemauan untuk melakukan tindakan perbaikan secara cepat. Ya. Jadi ada kemauan, ada juga kesabaran. Ya. Nah, ini beberapa pertanyaan apakah kita perlu melakukan tindakan perbaikan dalam bentuk dalam bentuk diagram. Nah, ini dalam bentuk gambar. Saudara bisa baca di dalam buku halaman 365. Nah, kemudian kalau kita mereview suatu strategi, beberapa pertanyaan inti bagaimana persaingan, bagaimana pesaing akan bereaksi terhadap strategi, bagaimana
strategi pesaing juga berubah. Bagaimana kondisi kekuatan dan kelemahan dari para pemain-pemain utama pesaing kita. Terus bagaimana kompetitor membuat perubahan strategik itu dan berdampak pada kita, dan seterusnya. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Nah, terus dalam langkah kita melakukan monitoring dan evaluasi, biasanya kita membandingkan 3 hal. Yang pertama, kita membandingkan kinerja perusahaan dari tahun ke tahun, dari triwulan 1 ke triwulan berikutnya. Nah, itu yang kita sebut sebagai time series. Atau yang kedua, kita membandingkan dalam satu waktu yang sama dengan kompetitor kita. Nah, itu yang kita sebut sebagai cross section. Nah, tujuan dari cross section ini tentu kita mencari the benchmark, praktik terbaik. Siapa di antara industri itu yang praktiknya terbaik. Yang ketiga, kita juga membandingkan dengan industri. Bagaimana sih rata-rata laba dari industri? Jangan-jangan ROA kita ini terlalu rendah. Sementara ROA kita 5% kita sudah senang, ternyata industri mungkin 10%. Berarti ROA kita jauh lebih rendah dibanding industri. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dalam rangka kita mengevaluasi strategi, silakan dibaca. Nah, ini juga beberapa tindakan terkait dengan kejadian-kejadian unfavorable. Jadi kita akan melihat membandingkan antara expected result sama actual result. Nah, kemudian apabila terjadi varian dalam jumlah besar, terutama varian aktualnya lebih rendah dibanding expected, maka perlu tindakan terhadap varian-varian yang unfavorable tersebut. Misalnya mengubah struktur organisasi, mengubah orang-orang personal-personal kunci, dan seterusnya. Nah, salah satu alat yang bisa dipergunakan untuk merencanakan, berfungsi sebagai perencanaan sekaligus kontrol, itu adalah balance scorecard. Di mana balance scorecard itu menggunakan 4 perspektif, yaitu learning and growth, itu biasanya terkait dengan sumber daya manusia. Kemudian internal business process, itu terkait dengan operasional. Kemudian customer, itu terkait dengan marketing. Dan yang terakhir financial perspective. Jadi kalau kita buat dalam peringkat, learning and growth menjadi dasar. SDM-nya bagaimana? Budaya organisasinya bagaimana? Nanti kalau SDM-nya baik, budayanya baik, akan menciptakan internal business process yang baik. Kalau internal business process yang baik, akan menghasilkan produk-produk yang baik, dan bisa diterima pasar, sehingga terjadi kepuasan pelanggan. Kalau pelanggan mengalami kepuasan, apa yang terjadi? Mereka melakukan repeat buying, sehingga kinerja keuangan perusahaan akan menjadi lebih baik kembali. Ya. Itu terkait dengan balance scorecard. Nah, balance scorecard ini apa yang nilai positif dari balance scorecard? Dari 4 perspektif tadi, 3 adalah perspektif non keuangan, yang 1 adalah perspektif keuangan. Nah, 3 non perspektif ini yang nanti akan mengacu pada berdampak pada aspek keuangan perusahaan. Jadi kita membalancekan antara aspek non finansial dan aspek finansial, sehingga disebut kartu keseimbangan, balance scorecard. Nah, kemudian karakteristik dari sistem evaluasi yang baik itu seperti apa? Nah, di sini strategi yang baik itu harus ekonomis. Terlalu banyak informasi juga tidak baik. Sama seperti terlalu sedikit informasi. Kalau terlalu banyak informasi, kita bilang ini mana informasi yang relevan. Too many control can do more harm than good. Terlalu banyak orang yang mengawasi juga tidak baik. Nah, terus kita seharusnya semua aktivitas harus bermakna. Ya, aktivitas-aktivitas inti itu yang harus kita monitoring. Ya. Nah, kemudian dari setiap aktivitas itu harus bisa memberikan informasi yang sifatnya timely, sehingga bisa langsung dilakukan perbaikan apabila memang dibutuhkan. Nah, biasanya dalam pembentukan strategi, kita membuat strategi plan A, namun juga kita mempersiapkan contingency plan. Apabila dalam suatu kondisi tertentu menyebabkan plan A itu tidak berjalan dengan baik, maka kita harus punya contingency plan dalam bentuk plan B, plan C, dan seterusnya. Nah, kemudian, ini penjelasan tentang contingency planning, silakan baca. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perusahaan juga perlu melakukan yang namanya auditing. Kita melakukan audit.
audit terhadap apa yang telah dilakukan, audit terhadap strategi yang telah ditetapkan, kemudian bagaimana aktualnya. Nah, audit sendiri bisa sifatnya audit secara periodik, yang terpola, dan audit yang tidak terpola dalam bentuk sidak, inspeksi mendadak. Karena kalau audit terpola, kadang-kadang perusahaan itu oknum-oknum itu akan mempersiapkan ya nanti kadang-kadang kalau sidak kita akan bisa melihat potret real dari kegiatan-kegiatan organisasi tersebut. Nah, di sini ada beberapa tantangan terkait dengan perkembangan di abad 21 ini. Yang pertama, design within the process should be more an art or a science. Apakah proses pembuatan keputusan itu lebih banyak seni atau ilmu? Nah, tentu dua-dua ini mesti balance. Nah, sebagaimana saudara ketahui, yang namanya manajemen strategik adalah ilmu dan seni untuk membuat strategi. Kenapa ada ilmu? Karena kita berbicara tentang teori, tentang postulat, tentang rumus-rumus, dan macam-macam. Kenapa ada sains? Teori yang baik di luar negeri belum tentu bisa diterapkan 100% di perusahaan Anda. Kemudian yang berikutnya, deciding whether strategy should be visible or hidden from stakeholder. Nah, apakah strategi itu disembunyikan? Nah, kalau disembunyikan nanti kan repotnya bagian bawah tidak tahu. Nah, cuma orang-orang tertentu saja yang tahu. Nah, makanya di luar negeri yang namanya strategi itu dibuka. Nah, apakah nanti tidak takut di copy? Nah, tentu yang sifatnya umum bisa kita buka, tapi terkait dengan strategi misalnya operasional, berapa kapasitas kita itu kita bisa hold di dalam. Jadi ada sebagian yang visible, ada sebagian yang sifatnya hidden. Nah, berikutnya deciding whether the process should be more top down or bottom up. Kalau top down dibuat dari atas, dari tim manajemen turun ke bawah. Masalahnya kalau top down biasanya akan tercipta yang namanya low commitment. Namun kalau bottom up baik, komitmennya baik, akan tetapi prosesnya membutuhkan waktu yang lebih lama. Biasanya kita akan membuat mix, ada sebagian informasi bottom up, sebagian dari top down ya. Kemudian di sini ada beberapa guideline untuk membuat manajemen strategik yang efektif. Silakan baca sendiri. Nah, dari sini berakhirlah kita perkuliahan 11 chapter kita untuk manajemen strategi. Selanjutnya kita akan implementasi dalam bentuk membahas kasus-kasus dengan melakukan yang namanya external scanning, internal scanning, kemudian kita buat strategi-strategi baru yang bermanfaat bagi perusahaan. Oke, selamat belajar, selamat mengembangkan strategi bagi perusahaan-perusahaan saudara. Terima kasih.